nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Ia mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatannya dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Seorang putra telah diberikan untuk kita. lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Dan namanya disebut orang, Nasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, pada Natal pertama kemarin, kita merayakan datangnya Kristus sebagai terang dunia yang menghalau kesuraman dunia. Kemuliaan Allah nyata ketika sang terang itu datang di kota Betlehem. Kita telah menerima terang itu di hati kita. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kristus sang terang selalu hadir di hati kita. Namun, sudahkah kita memberikan hati kita untuk didamaikan olehnya? Sudahkah kita membiarkan sang terang menguasai hati kita? Mari kita tundukkan kepala kita, mengakui kegagalan kita di hadapannya dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengunjungi kami, terang-Mu telah menerangi jalan hidup kami. Namun kadang kami membiarkan kegelapan menguasai hati dan pikiran kami. Kadang kami mengeraskan hati dengan tidak melakukan tindakan kasih, dengan bersikap tidak peduli terhadap persoalan yang terjadi di sekitar kami, dengan tidak menunjukkan simpati kepada mereka yang menderita, dengan menjadikan Natal hanya sebagai pesta bagi kalangan sendiri, tanpa niat untuk berbagi berkat dan sukacita. Di dalam kegagalan kami memohon ampun. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami semua untuk menghadirkan terang bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Terang yang abadi, kami memohon. Amin. Yesus langit di palung.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari kitab Yesaya 52 ayat 9 sampai dengan 10 demikian. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Pada saat ini kita berdoa untuk memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Biarlah pada saat ini ya Tuhan, hati kami penuh dengan nyanyian dan sorak-sorai karena rasa gembira kami akan hari Natal yang pada akhirnya boleh tiba pada kami. Dan biarlah ketika kami boleh bersama-sama dalam ibadah Natal kedua di hari ini, kami tetap akan menjaga dan memelihara semangat dan sukacita untuk terus merasakan makna dan juga arti dari kelahiran Kristus yang boleh memperdamaikan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami sudah berhadapan dengan firman Tuhan pada saat ini, kami benar-benar memohon pertolongan dan juga pimpinan Roh Kudus. Biarlah ketika Roh Kudus berkuasa, bertahta atas diri kami, kami boleh menjadi pribadi yang siap untuk karya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan atas kami, sehingga kami boleh menjadi baik pendengar maupun pelaku firman Tuhan yang setia dan aktif dalam melakukan bagian kami. Terima kasih ya Tuhan,
Kami serahkan segala sesuatunya pada saat ini. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Saudara, mari saya persilakan kita untuk bersama-sama berdiri. Kita akan menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 di bawah judul Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ucapkan pada kita selamat Natal. Dan biarlah sukacita Natal yang kita rasakan sejak ibadah Natal pertama kemarin akan tetap ada dan tetap menjadi bagian dari kehidupan yang kita jalani. Tetap menjadi dan menghadirkan semangat yang berapi-api untuk bisa menyelesaikan beberapa hari lagi di tahun 2021 ini dengan keyakinan kita akan pertolongan Tuhan. Ibu Saudara, kalau ditanyakan kepada kita apa makna Natal, maka kita pasti akan bisa menjawab dengan lantang bahwa makna Natal adalah lahirnya Sang Juru Selamat, lahirnya Kristus yang boleh menjadi sebuah bagian yang mengubah hidup manusia, bahkan mengubah kehidupan dunia.
Tetapi kalau ditanyakan kepada kita apa yang identik dengan Natal, maka kita bisa muncul dengan beragam jawaban. Karena Natal bukan hanya identik dengan peristiwa lahirnya juru selamat saja. Tetapi Natal juga identik dengan misalnya kebiasaan orang untuk memperbagus, mempercantik atau mempertampan diri, ya, di hari Natal. Biasanya kalau sebelum pandemi kita pasti akan berusaha untuk tampil terbaik begitu ya, dengan pakaian yang bernuansa merah hijau gitu ya. Lalu kemudian dengan berbagai macam nuansa yang juga sudah berbeda auranya gitu. Karena di rumah mungkin yang biasa kita makan juga di saat momentum Natal itu juga menunya berbeda gitu ya. Menunya mungkin seperti makaroni skotel gitu ya, lalu kemudian beragam kue-kue kering dan berbagai macam hidangan lainnya yang seolah-olah menunjang. Sehingga Natal identik dengan pakaian yang baru, pakaian yang bagus ya, yang mungkin kita dapatkan dari sebuah diskonan begitu ya, Christmas sale, karena Natal juga identik dengan sale gitu, yang biasanya kita buru juga gitu. Dan mungkin juga itu yang terjadi di tengah-tengah perayaan Natal kita tahun ini, karena kita masih harus bersama-sama mengikuti dari tempat kita masing-masing. Sehingga mungkin pada saat ini saya membayangkan Bapak Ibu Saudara dengan pakaian yang rapi gitu ya, dengan berdandan dengan baik dan siap bersama-sama. Walaupun di rumah masing-masing kita juga sudah siap dan menunjukkan bahwa kita mempersiapkan diri selama ini. Ya, Natal yang pertama identik dengan pakaian yang baru gitu ya, atau berbagai macam hal lain yang baru. Yang kedua, Natal juga identik dengan yang namanya kesibukan, Ibu Saudara. Ya, biasanya ketika Natal atau menjelang Natal tiba, itu kesibukannya macam-macam. Di gereja sibuk untuk mempersiapkan acara Natal. Di rumah sibuk mungkin untuk mendandani rumah, gitu ya. Di tempat-tempat lain juga mungkin terjadi kesibukan yang sama. Karena ketika Natal harinya atau masanya terletak di beberapa hari sebelum pergantian tahun, mungkin akan ada kesibukan lain yang dilakukan oleh banyak orang berkaitan dengan hal tersebut. Ada kesibukan juga tentang misalnya, walaupun kita tentu masih harus berjaga-jaga begitu ya, masih harus dengan waspada di tengah pandemi ini. Kesibukan untuk merancang kira-kira mau liburan kemana, mau pergi kemana. Ya, itu juga mungkin menarik begitu ya, karena kita harus mencari kalau mau pergi ke tempat mana yang kira-kira relatif aman buat keluarga, misalnya seperti itu. Dan ada banyak hal lain. Jadi Natal bisa dikatakan identik juga dengan kesibukan. Yang ketiga mungkin yang makna yang lebih kecil dari semuanya ya, Natal mungkin identik juga dengan film Home Alone ya. Karena tiap kali itu dari zaman saya masih kecil gitu ya, pas nonton langsung di bioskop sampai ketika saya sudah punya anak kecil masih nonton film Home Alone itu. Dan di situ tergambar memang bagaimana aktivitas yang tidak berkaitan dengan perayaan Natal ya, dalam film Home Alone itu kan mereka mau pergi liburan bersama. Saking riwuhnya, saking sibuknya, sampai tidak menyadari bahwa ada satu anak yang ketinggalan di rumah. Ya. Walaupun itu anak luar biasa begitu. Ketika itu mungkin memotivasi banyak anak lainnya, jangan takut kalau sampai suatu saat mengalami ketinggalan di rumah ketika keluarga yang lain berlibur gitu ya. Tapi tetap saja tidak ada yang seberani tokoh Kevin dalam film Home Alone tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang bisa diidentikan dengan Natal, walaupun yang bukan berkaitan dengan makna Natal itu sendiri. Sehingga hal ini yang nanti akan menjadi sebuah istilahnya ujian untuk kita. Pada saat kita merayakan Natal, yang kita ambil yang identik dengan Natal atau makna Natalnya, Bapak Ibu Saudara. Yang identik dengan Natal itu lebih mudah untuk kita ambil maknanya. Ya.
dalam perjalanan saya melayani, ada saja komentar-komentar seperti ini biasanya muncul dari para aktivis. Wah, Natal tahun ini mah cuma kebagian capeknya aja. Natal tahun ini kebagian riwehnya aja. Jadi konsentrasinya adalah bagaimana memastikan supaya acara Natalnya berjalan lancar. Sehingga jadi nggak keburu untuk mempersiapkan diri, merasakan kelahiran Sang Juru Selamat yang membawa damai itu di dalam hatinya. Karena sibuk buat memastikan semua teknisnya baik. Sound sistemnya rapi, jelas. Kalau ada drama Natalnya juga lancar. Kalau ada konsumsinya nggak kurang. Jadi semua bagian bukan fokus pada pesan yang sedang dihantarkan dalam perayaan Natal, tetapi pada hal-hal kecil, hal-hal teknis yang ada ketika melaksanakan Natal. Saya percaya walaupun saat ini tentu hampir setiap gereja juga mencoba mengantisipasi atau mengupayakan berbagai macam acara yang bisa diikuti secara online, ya, secara daring begitu. Tetapi walaupun demikian, walaupun nggak hadir langsung, tetap kesibukan dan persiapan yang dilakukan juga pasti sangat banyak. Dan bisa saja kita memaknai Natal seperti yang tadi. Udah capek duluan. Udah capek, sudah lelah dalam mempersiapkan berbagai macam acara, atau sudah capeknya dalam mempersiapkan baju apa yang mau dipergunakan, makanan apa yang mau dihidangkan, ya. Capeknya di situ sehingga pada saat momentum Natal justru kita sudah hadir dengan diri yang sudah mulai lelah. Dan tentunya ketika itu yang terjadi akan sulit buat kita memaknai Natal secara utuh. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kelahirannya memperdamaikan. Itulah tema dari ibadah Natal kedua pada hari ini. Ya, istilah yang coba dihadirkan oleh Sinode Wilayah Jawa Barat bahwa kemarin yang biasanya kita sebut sebagai malam Natal itu menjadi Natal pertama. Karena malam Natal dimaknai bukan sebagai bagian di malam sebelum besoknya Natal, tetapi Natal pertama atau kelahiran Tuhan Yesus terjadi di malam itu. Ya, di malam hari ketika para malaikat menampakkan diri kepada gembala dan gembala bergegas untuk pergi ke tempat yang diberitahukan oleh para malaikat. Itu terjadinya di malam. Jadi biasanya kan kita kan malam Minggu itu hari Sabtu, besoknya Minggu gitu. Nah, malam Natal bukan dipahami sebagai hari ini malam, besoknya Natal gitu. Tapi malam Natal adalah Natal terjadi di malam itu. Ya, sehingga itu kemudian kita mencoba untuk membiasakan diri dengan istilah Natal pertama dan Natal kedua. Nah, hari ini walaupun kita bersama-sama di Natal kedua, tapi kita harus memaknai dengan tentunya penghayatan yang benar, penghayatan yang utuh, yang tidak kalah dengan Natal pertama. Dan bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, juga merupakan satu bagian yang sudah cukup kita kenal, ya, yang pasti akan kita dengarkan di salah satu hari Natal yang kita ingat. Dan ketika dikatakan dalam tema kita bahwa kelahirannya memperdamaikan, pada saat ini kita mau bersama-sama menghayati, memperdamaikan antara apa dengan apa, atau siapa dengan siapa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat berbagai macam hal yang terjadi di sekitar kita, ada bagian-bagian di mana kita mengungkapkan kita ingin supaya kita ada di tengah-tengah situasi atau suasana yang aman dan damai. Ya. Itu biasa kita ucapkan. Kita pengen tuh semuanya damai. Berarti kan kurang lebih definisinya adalah damai itu
tidak ada pertikaian, tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran, gitu ya. Tidak ada masalah, tidak ada kesulitan hidup, dan tidak ada berbagai macam hal yang buruk. Itu baru yang namanya damai. Padahal Ibu Saudara, kata damai itu hanya akan muncul ketika sebelumnya ada kekacauan. Ya, baru bisa muncul damai itu dirasakan, kan begitu ya. Sederhananya begini. Kita akan merasakan pentingnya, berharganya menjadi sehat ketika kita tahu bahwa ada yang namanya sakit. Kita nggak mau sakit, kita maunya sehat. Tapi kita bayangkan kalau tidak ada kata sakit, mungkin tidak akan ada kata sehat. Kalau tidak ada kekacauan, atau kata kekacauan, mungkin tidak akan ada kata damai. Kalau tidak ada kata perang, mungkin tidak akan ada kata damai. Sehingga itu mengajak kita untuk melihat secara keseluruhan karya Tuhan. Kelahirannya memperdamaikan. Saya pernah lihat sebuah film yang settingnya itu di Perang Dunia Kedua antara pihak sekutu, ya sekutu itu antara lain Amerika, Inggris, Prancis gitu ya kalau tidak salah, dan pihak Jerman di bawah kekuasaan Hitler. Ketika mereka sedang perang gitu ya di akhir-akhir tahun 44 kalau tidak salah, itu sampai di malam Natal. Ya, ada salah satu adegan yang saya ingat. Ketika malam Natal tiba, mereka semua berhenti dulu perangnya. Ya. Dan menyanyikan lagu Silent Night, Holy Night, yang satu dengan bahasa Inggris, yang satu dengan bahasa Jerman. Ya. Sebuah keadaan yang sangat mengharukan. Ya, terlepas dari ini realnya benar atau enggak gitu ya, tapi di adegan di film itu seperti itu. Berhenti dulu. Tapi setelah selesai, lanjut lagi perang. Artinya ini kalau secara harafiah ya menunjukkan kelahirannya memperdamaikan. Benar. Mereka damai hanya untuk beberapa jam. Ya. Gencatan senjata karena ini malam Natal. Tapi ketika sudah lewat, ya lanjut lagi perangnya. Gitu ya, itu sangat menarik sekali apa yang ditampilkan dalam film tersebut. Nah, apakah Natal di mana kelahirannya memperdamaikan juga kita maknai seperti itu? Kalau ada yang ribut, Natal diam dulu, break dulu, jangan lanjut ributnya. Ini Natal, jangan ribut. Nanti habis Natal baru ribut lagi. Masa seperti itu? Kan tentunya tidak, Bapak Ibu Saudara ya. Tentu kita ingin semangat yang kita rasakan melalui kelahiran Kristus memperdamaikan dalam artian damai secara keseluruhan. Dan salah satu hal yang paling penting dalam apa yang boleh kita maknai melalui kedamaian yang kita rasakan adalah apakah Natal sudah membuat kita berdamai dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ada satu bagian yang menarik dalam bacaan tadi. Dari ayat 10. Yohanes 1 ayat 10 dan juga ayat 11. Yang berbunyi demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sebuah gambaran yang ironis dan juga miris begitu ya. Dalam hal kelahiran Kristus yang sesungguhnya menghadirkan kedamaian. Tetapi mungkin hal tersebut belum langsung dirasakan pada saat kita secara pribadi tidak merasakan dampak
kelahiran Kristus itu sebagai sesuatu yang memperdamaikan diri kita dengan keberadaan diri kita sendiri. Sehingga dengan kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita akan tahu bahwa walaupun kita masih berada di tengah-tengah pandemi, kita tetap menjaga supaya semangat kita tidak berkurang. Kita berdamai dengan standar kita yang tinggi misalnya. Kita berdamai dengan tuntutan-tuntutan yang ada, yang biasa kita kenakan pada diri kita sendiri. Yang tanpa sadar telah membuat kita melakukan segala sesuatunya juga sendiri. Tanpa, ya istilahnya tanpa memerlukan kehadiran dan keberadaan Tuhan. Ia datang, tetapi kalau kita asik sendiri, maka Natal akan terlewati begitu saja. Ia hadir kepada kita, tetapi kalau kita fokusnya kepada yang lain, maka itu juga menjadi sesuatu hal di mana kita seolah-olah jadi tidak menerima kelahirannya. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai makna Natal yang begitu mendalam, Natal yang begitu berarti karena ada sebuah kondisi yang diubah secara total oleh Kristus, seolah menjadi tidak berarti karena fokus kita bukan pada Kristus yang lahir yang membawa damai. Fokus kita pada yang lainnya. Sehingga kalau meminjam istilah sekarang ya, hype-nya Natal itu tidak akan ada terus-menerus, tidak akan kuat hype-nya. Kita bisa melihat ya, dari sekian banyak hal yang viral di tahun 2021, ada berapa banyak yang bisa bertahan? Sedikit sekali. Ya, saya ingat bahwa, tapi saya lupa bulan apanya ya, tapi saya pernah khotbah di Gatsu ketika lagi ada yang viral odading. Nah, itu ya. Nah, sekarang apakah masih ada? Ya. Itu adalah salah satu contoh begitu ya. Seperti kita sering dengar nih perumpamaan ini. Kita minum minuman bersoda, ya. Ketika di awal dituangkan ke gelas, wah naik cepet sodanya tuh. Buih-buihnya naik cepet, set gitu. Tapi nggak berapa lama dia turun. Kalau didiamkan lagi selama beberapa jam, udah nggak terlalu kerasa lagi tuh bahwa itu adalah minuman bersoda. Nah, apakah hype kita, apakah semangat kita dalam merayakan Natal itu sama seperti itu? Yang cepat, ya, semangatnya tinggi pada saat merayakan Natal, tapi akan cepat turun juga pada saat Natal itu sudah lewat. Jadi seolah-olah kemarin Natal, hari ini mah biasa lagi. Sudah kembali pada rutinitas kita. Tanpa kita ingat bahwa kita baru saja merayakan kelahiran Kristus, yang harusnya menjadi sebuah momentum untuk kita gunakan bersama. Mari kita jaga, Bapak Ibu Saudara. Kita jaga semangat ini. Semata-mata untuk menunjukkan bahwa apapun kondisinya, kalau Natal ini masih dalam situasi pandemi, jangan sampai sukacita yang kita rasakan jadi seolah-olah berkurang banyak. Lihatlah pada Kristus yang sudah lahir dan hadir untuk kita. Kristus yang sudah membayar harga yang mahal dalam tanda kutip, supaya dunia diubahkan, supaya manusia diberi kesempatan lagi, supaya manusia bisa merasakan kehidupan yang baru, kehidupan yang diperdamaikan oleh Kristus yang lahir. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti kandungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti kandungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Dan jangan kau di hatiku,
Jemaat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang telah mengizinkan kami untuk bisa merasakan sukacita yang besar, sukacita yang lahir karena Kristus yang boleh menjadi juru selamat kami. Kristus yang boleh lahir dan kelahirannya membawa sukacita. Kelahirannya membawa harapan yang baru di dalam kehidupan yang terjadi baik di masa ribuan tahun yang lalu maupun di tengah-tengah situasi kami saat ini. Ketika Kristus lahir pada masa itu, juga ada hal-hal yang perlu diperdamaikan. Begitu pula ketika hari ini kami merayakan kelahiran Kristus. Biarlah diri kami pun telah diperdamaikan melalui Kristus yang lahir, sehingga kami yang telah diperdamaikan memiliki semangat, memiliki fokus, memiliki kerinduan untuk menunjukkan, untuk bersaksi bagi dunia, bersaksi bagi lingkungan sekitar kami, bahwa Natal mengubah kami menjadi pribadi yang lebih takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih memiliki prinsip dan identitas diri sebagai pengikut Kristus. Bapa di surga, pada saat ini kami mengingat juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam momen merayakan Natal masih harus berjuang di tengah sakit penyakitnya, yang masih harus merasakan adanya pergumulan atau permasalahan hidup yang sedang dihadapi, dan juga berbagai macam kesukaran lain yang kami rasakan di hari Natal ini. Ya Tuhan, biarlah kami percaya bahwa kelahiran Kristus sungguh-sungguh membawa kedamaian bagi tiap kami. Bukan hanya sebagai obat yang bekerja sementara, tetapi kami akan merasakan semangat yang dibawa oleh kelahiran Kristus ini sebagai sesuatu hal yang sungguh-sungguh akan membuat kami mampu melewati dan mengerjakan segala sesuatunya dengan tekun,
dan penuh tanggung jawab. Ketika kami harus melihat berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan harapan kami di Natal tahun ini, biarlah kami kembali pada makna Kristus yang lahir, sehingga kami mendapat kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau menolong saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang menghadapi pergumulan dan permasalahan hidup yang berat. Engkau mampukan mereka, dan pada saatnya mereka boleh merasakan kondisi dan situasi yang lebih baik. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk keberadaan gerejamu GKI Gatot Subroto, yang tentunya di tengah berbagai macam hal yang bisa dilakukan, berharap untuk situasi kondisi yang lebih stabil, yang lebih baik, sehingga akan ada lebih banyak lagi pelayanan yang dapat dilakukan menjelang memasuki tahun yang baru. Biarlah Tuhan, hikmat Tuhanlah yang memampukan kami untuk pada saatnya bisa tetap mengerjakan bagian kami, melakukan dengan baik apa yang masih bisa kami lakukan, dan juga mempersiapkan diri ketika waktu Tuhan sudah tiba untuk kami bisa melakukan segala sesuatunya dengan situasi kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan pandemi saat ini. Dan biarlah Tuhan, kami juga memelihara semangat yang kami rasakan pada saat ini, sehingga kami bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan keluarga kami, dengan orang-orang terdekat kami. Bersama-sama kami akan berusaha untuk menjaga makna lahirnya Kristus dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi berbagai macam situasi kondisi yang terjadi pada saat ini. Engkaulah yang membuat Natal kami menjadi Natal yang penuh kedamaian, Natal yang indah, walaupun ada kenyataan lain di luar sana. Berkatilah negara kami ini ya Tuhan, yang terus-menerus berupaya menghadapi berbagai macam hal yang tidak mudah. Engkaulah yang bekerja, Engkaulah yang memberi kekuatan, Engkau juga yang menjaga, sehingga tidak ada upaya-upaya kelompok tertentu untuk memanfaatkan situasi yang ada pada saat ini. Tuhan juga berkati para tenaga medis yang terus-menerus berusaha yang terbaik di tengah ancaman atau kemungkinan kasus yang bertambah, kasus COVID yang kembali naik. Biarlah Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, biarlah kami boleh berharap bahwa situasi yang pernah terjadi beberapa bulan yang lalu tidak terjadi lagi. Sehingga semua pihak, khususnya para tenaga medis, juga bisa bekerja dengan leluasa, bekerja dengan berbagai macam hal yang bisa mereka lakukan, dan tentunya dengan penuh kerinduan dan komitmen untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala sesuatu yang sedang kami lakukan. Kami menyerahkan keberadaan diri kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang paling mengetahui kami ya Bapa. Engkau juga yang akan menjaga dan menyertai kami senantiasa. Terima kasih atas sukacita dan kebahagiaan di hari Natal yang telah Tuhan berikan pada kami. Inilah Tuhan doa kami. Dengar, sambut dan sempurnakanlah. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan buat Tuhan. Jemaat dapat mengumpulkan persembahan dahulu di rumah masing-masing, lalu diserahkan pada saat kebaktian kembali diselenggarakan di gedung gereja, atau bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Jemaat dapat juga mentransfer persembahan melalui rekening Bank Mandiri, Bank BCA, Gereja Gatsu, dengan memberikan keterangan persembahan bulanan, persembahan minggu, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, dan lain-lain. Di Bethlehem, kota Raja Daud, Kristus telah lahir. Marilah kita nyatakan ucapan syukur atas karyanya dengan memberikan persembahan Natal kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 12 ayat 4. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Natal menjadi secercah cahaya yang menyegarkan bagi hati kami yang sempat layu dan sendu. Maka kami bersyukur untuk anugerah dan pendamaian yang Kau berikan bagi kami lewat diri bayi Yesus. Kami bersyukur untuk pemulihan dan pengharapan, khususnya di tengah dinamika kehidupan akibat pandemi yang masih berlangsung. Maka dengan hati yang penuh sukacita dan syukur, kami menyerahkan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan dan menjadikan layak dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Di dalam Kristus yang kami rayakan kelahirannya, dan kami nantikan kedatangannya kembali. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sang Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan sabdanya dan melakukannya dengan sukacita, sehingga kabar Natal dapat tersiar ke seluruh muka bumi.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, Sang Immanuel, menyertaimu sepanjang masa. Kiranya Kristus Yesus, Sang sumber pendamaian, memenuhi hatimu dengan firman-Nya yang kekal. Kiranya Roh Kudus mempersatukanmu dalam ikatan kasih yang abadi. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian selesai sudah ibadah Natal pada hari ini. Sekali lagi, selamat Hari Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.